Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Di sini saya Bapak Rizky Zakaria selaku guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini kita masih belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka karena kita harus menjaga protokol kesehatan pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam, marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita nanti membahas uji kompetensi yang ada pada lembar kerja siswa pada bab 1. Sebelum kalian mengerjakan soal-soal pada uji kompetensi, jangan lupa selalu membaca terlebih dahulu materi yang ada dalam bab tersebut. Oke, kita mulai. Nanti kita bahas dan juga kita nilai. Nanti tolong kalian nilai secara mandiri apa yang kalian kerjakan kemarin. Di sini saya Bapak percaya bahwa kalian mengerjakan tugas PAI itu dengan jujur. Jadi kita dalam kejujuran itu berbuat apa adanya. Kita yakin bahwa Allah itu Maha mengetahui segala apa yang kita kerjakan. Nanti dalam penilaiannya langsung kalian beri skor nilai. Pada poin 1 pilihan ganda. Jawaban benar skornya 2. Jawaban salah skornya 0. Kemudian yang kedua, Romawi 2 atau isian, jawaban benar sama persis itu skornya 3. Jawabannya benar tapi kurang lengkap atau hampir-hampir sama itu skornya 2. Jawaban salah skornya 1. Jawaban kosong atau tidak dijawab skornya 0. Yang ketiga, uraian, soal uraian. Jawaban benar lengkap skornya 6. Jawaban benar kurang lengkap antara 2 sampai 5. Jadi kalian kira-kirakan sendiri itu pantasnya berapa. Kemudian jawaban salah skornya 1. Tidak dijawab skornya 0 atau 0. Jadi nanti jumlah skor itu dari Romawi 1, 2, dan 3 kalian jumlahkan. Nanti totalnya ada 100. Baik, selanjutnya di bab 1 ini saya bacakan dulu kompetensi dasar yang harus kita kuasai.
Yang pertama, 1.1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kompetensi dasar 2.2. Menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Kafirun, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2-3, dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13. 3.1. Memahami makna Quran Surah Al-Kafirun, Quran Surah Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 2-3, dan Quran Surah Al-Hujurat atau surat ke-49 ayat 12-13 dengan benar. 4.1.1. Membaca Quran Surah Al-Kafirun, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3, dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13 dengan jelas dan benar. 4.1.2. Menulis Quran Surah Al-Kafirun, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2-3, dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. 4.1.3. Menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Kafirun, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2-3, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. Dan sebagian kegiatan ini kemarin sudah Bapak Jaka sampaikan untuk tugas-tugas awal dan kalian sudah mengerjakannya. Bapak Jaka ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kita akan bahas uji kompetensi pada lembar kerja siswa. Kita nanti mulai dari Romawi 1. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, dan D di depan jawaban yang paling benar. Jadi silakan nanti kalian koreksi jawaban kalian yang ada di buku tugas. Kemudian diikuti dengan kalian kasih tanda pada buku lembar kerja siswa untuk belajar di kemudian hari. Lanjut, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan surah Al-Kafirun berikut. 1. Wala antum abiduna ma'abud. Nomor 2. Wala antum abiduna ma'abud. Nomor 3. La a'budu ma ta'budun. Nomor 4. Wala ana abidum ma'abadtum. Urutan yang benar sesuai ayat tersebut adalah A, B, C, atau D. Jadi kalau kalian kemarin sudah hafal Quran Surah Al-Kafirun, tentunya sudah bisa menjawab dengan benar. Jadi jawaban yang benar adalah ya benar C. Nomor 3, 1, 4, dan 2 kita baca. 3. La a'budu ma ta'budun. 1. Wala antum abiduna ma a'bud. 4. Wala ana abidum ma abadtum. 2. Wala antum abiduna ma a'bud. Seperti itu. Selanjutnya nomor 2. Kalau tulisannya terlalu kecil, kalian simak lebar kerja siswa kalian. Saya bacakan. Perhatikan terjemah ayat berikut.
Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Soalnya, ayat yang sesuai dengan terjemah tersebut adalah A, B, C, atau D. Kita baca yang nomor 1. Qul ya ayyuhal kafirun. 2. Wala ana abidum ma abadtum. 3. Wala antum abiduna ma a'bud. 4. Lakum dinukum waliyadin. Jadi jawaban yang benar adalah benar. B. 2. Wala ana abidum ma abadtum. Lanjut, nomor 3. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa tidak ada toleransi dalam hal akidah atau keimanan. Dan A. Perdagangan. B. Peribadatan. C. Kemasyarakatan. D. Sosial. Jawaban yang benar adalah B. Peribadatan. Jadi dalam toleransi untuk hal ibadah kita tidak bisa, contoh teman kita non-muslim, kita membantu mereka menggantikan ibadahnya, kita tidak boleh. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan kutipan ayat berikut. Wala antum abiduna ma a'bud. Hukum bacaan kalimat yang bergaris bawah tersebut adalah titik-titik. Antum nun sukun bertemu ta. Berarti dibaca benar. A. Ikfa. Ikfa cara membacanya samar. 5. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Pernyataan tersebut terdapat pada ayat 2 surat Al-Kafirun yang bunyi ayatnya titik-titik. A. Wala ana abidum ma abadtum. B. La a'budu ma ta'budun. C. Lakum dinukum waliyadin. D. Wala antum abiduna ma a'bud. Jawaban yang benar adalah ya B. La a'budu ma ta'budun. Lanjut nomor 6. Yakin dan percaya bahwa Allah menurunkan kitabullah kepada para nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia agar bahagia selama di dunia sampai dengan akhirat adalah pengertian iman kepada titik-titik. A. Allah. B. Malaikat. C. Kitabullah. D. Rasulullah. Jadi kata kuncinya adalah menurunkan kitabullah kepada para nabi. Berarti jawabannya benar. C. Iman kepada kitabullah. 7. Al-Quran merupakan mukjizat Allah yang terbesar. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu Al-Quran pertama kali ketika berada di titik-titik. A. Bukit Tursina. B. Bukit Zaitun. C. Bukit Marwah. D. Gua Hira. Bagaimana? Tentunya kita sudah lama mendengar cerita sejarah Nabi, bagaimana beliau memperoleh wahyu. Jawaban yang benar adalah benar D. Gua Hira. Lanjut nomor 8. Terjemah Quran surah Al-Kafirun ayat 5 adalah A, B, C, atau D. Jawaban yang benar adalah
D. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar foto antar umat beda agama. Soalnya, kerjasama dengan orang lain yang berbeda agama tidak dilarang dalam Islam, dalam segala urusan. Yang dilarang urusan dalam hal A. Olahraga dan kegiatan masyarakat, B. Keimanan dan peribadatan, C. Pekerjaan dan mata pencaharian, D. Perdagangan dan perekonomian. Jadi yang dilarang adalah benar, B. Keimanan dan peribadatan. 10. Perhatikan kutipan ayat berikut. Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjutan ayat tersebut adalah A, B, C, atau D. Jawaban yang benar adalah benar. A. La a'budu ma ta'budun. Lanjutnya. Nomor 11. Surat Al-Ma'idah terdiri dari 120 ayat. Surat Al-Ma'idah termasuk golongan surat Madaniyah. Dinamakan Madaniyah karena diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke A. Makkah, B. Abwa, C. Madinah, D. Kuba. Jawaban yang benar adalah C. Madinah. Nomor 12. Perhatikan kutipan ayat berikut. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinziri. Kalimat bergaris bawah tersebut memiliki arti A. Bangkai, B. Daging babi, C. Hewan ditanduk, D. Darah. Jadi jawaban yang benar adalah D. Darah. Nomor 13. Perhatikan kutipan ayat berikut. Fa innallaha ghafurur rahim. Kutipan ayat tersebut memiliki arti A, B, C, dan D. Jawaban yang benar adalah C. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjutnya nomor 14. Al-Ma'idah artinya hidangan. Surat tersebut dinamakan Al-Ma'idah karena ada kaitannya dengan kisah A. Nabi Muhammad SAW, B. Nabi Musa alaihissalam, C. Nabi Isa alaihissalam, D. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawaban yang benar adalah apa, anak? Jawaban yang benar adalah B. Nabi Musa alaihissalam. Nomor 15. Surat Al-Ma'idah yang dinamakan Al-Uqud yang artinya A. Permusuhan, B. Pertemanan, C. Kesepakatan, D. Perjanjian. Jawaban yang benar adalah D. Perjanjian. Nomor 16. Dilarang melanggar kehormatan bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang dilarang pada bulan tersebut adalah berperang kecuali membela diri. Penjelasan tersebut ada pada surat A. Al-Ma'idah ayat 1, B. Al-Ma'idah ayat 2, C. Al-Ma'idah ayat 3, D. Al-Ma'idah ayat 4. Jawaban yang benar adalah B. Al-Ma'idah ayat 2. Perhatikan pernyataan berikut. A.
1. Perintah untuk hidup saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. 2. Perintah untuk mengingatkan dalam kebaikan. 3. Perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari azab yang berat. 4. Perintah untuk mengingatkan waktu sholat. Pernyataan tersebut yang termasuk isi surah Al-Maidah ayat 2 terdapat pada nomor A, B, C, atau D. Jawaban yang benar adalah C, 1 dan 3. Nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut yang sesuai dengan perintah surat Al-Maidah ayat 2 terdapat pada nomor. Jadi, gambar 1 itu menolong sesama. Nomor 2 itu orang sedang sujud, berarti dia sedang sholat. Nomor 3, siswa sedang belajar. Nomor 4, seseorang sedang membantu seorang fakir miskin. Jawaban yang benar adalah A, B, C, atau D. Benar, jawabannya yang nomor 18 adalah D, 1 dan 4. Saling tolong-menolong kepada sesama. Nomor 19. Surat Al-Maidah ayat 3 diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan haji wada yang terakhir, yaitu A. Haji Wusta, B. Haji Wada, C. Haji Akbar, D. Haji Ifrad. Jawaban yang benar adalah B. Haji Wada. Nomor 20. Kita tidak diperbolehkan untuk memakan daging yang telah disembelih untuk berhala. Kalimat tersebut isi dari surat A. Al-Maidah ayat 1, B. Al-Maidah ayat 2, C. Al-Maidah ayat 3, D. Al-Maidah ayat 4. Jawaban yang benar adalah C. Al-Maidah ayat 3. Baiklah, anak-anak, silakan dicermati jawabannya dan jangan lupa dinilai. Nanti kita akan lanjut pada video part yang kedua. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.